Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan berkenaan dengan sholat, yakni hikmah dan berdoa di dalam sholat. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sholah. Sholat secara bahasa atau etimologi berarti doa. Sedangkan secara istilah atau syariah atau terminologi, sholat adalah perkataan dan perbuatan tertentu atau khusus yang dimulai dengan takbir, yakni takbiratul ihram, dan diakhiri atau ditutup dengan salam, yakni ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Isyarat sholat dengan sempurna bukan hal yang gampang dan mudah. Marilah para pendengar Pelita Ilahi kita merenungkan. Di dalam Al-Quran, perintah sholat selalu dipakai atau didahului oleh kata qawwama atau akoma dan akim atau akimu. Kata ini maksudnya adalah dirikanlah. Ini berkesinambungan dan artinya terus melaksanakan dengan baik, dengan khusyuk dan bersinambung sesuai dengan syarat-syaratnya. Kita ambil permisalan di dalam Al-Quran Karim, yakni Allah Ta'ala telah berfirman, wa aqimus shalah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, yang artinya dirikanlah sholat. Jadi aqimis sholah, dirikanlah sholat sebagaimana seharusnya. Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Hal ini terdapat di dalam surah An-Nisa, surah 4 ayat 100. Di dalam firman yang lain dikatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat dan bayar zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, ini di dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 44. Di dalam firman yang lain dikatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain daku, maka sembahlah hanya aku semata dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, ini terdapat di dalam surah Toha surah 20 ayat 15. Kemudian perlu kita pahami dan mengerti tidak sedikit di dalam bahasa Arab kata-kata yang maksudnya bisa digunakan untuk perintah mengerjakan, melaksanakan sholat. Misalnya kata waqafa artinya berdiri, ataupun kata fa'ala artinya mengerjakan, atau kata sholat artinya sholat. Tetapi kita menyaksikan tidak dipakai kata-kata ini untuk melaksanakan perintah sholat, seperti waqafas sholat, berdirilah sholat, fa'alas sholat, kerjakanlah sholat, sholas sholat, sholatlah. Namun perintah instruksi sholat di dalam Al-Quran itu senantiasa aqimis sholat atau aqimis sholat. Jadi aqimus sholat atau aqimis sholah, sebagaimana contoh ayat yang 3 tadi yang telah dibacakan, maksudnya adalah kamu dirikanlah sholat. Mengapa demikian? Sebabnya adalah kita dalam mendirikan sholat itu tidak pernah betul-betul tawajuh dan khusyuk
konsentrasi. Bahkan di dalam sholat selalu saja ada terganggu oleh pikiran dan khayalan yang walaupun hanya sedikit dan sebentar saja, atau ada hilang konsentrasi kita dalam sholat. Kemudian setelah terganggu, terus kita teringat lagi, bahkan kita sedang mendirikan sholat, maka kita mendirikan lagi dengan sepenuhnya. Begitulah terus terjadi. Jadi kalau kita teringat waktu-waktu kita sebelum melaksanakan sholat, mendirikan sholat, maka istighfar dan kita lanjutkan kembali sholat kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Oleh karena itu Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Jemaat Ahmadiyah, beliau menyampaikan gambaran akimis sholat, dirikan sholat ini, yakni beliau bersabda, orang yang mendirikan sholat itu bagaikan semut yang sedang memanjat dinding dan membawa beban berat. Tidak pernah ia bisa membawa sekaligus untuk bisa sukses sampai ke atas atau tujuan. Jatuh kembali beban itu dan dicoba kembali, jatuh lagi, begitu seterusnya sampai sukses. Demikianlah hikmah perintah sholat itu memakai kata akoma atau qawwama. Kamu dirikanlah sholat. Jadi dalam kata ini yaitu mendirikan sholat dengan tawaju dan khusyuk serta konsentrasi, ya tidaklah mudah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kata sholat disebutkan dengan berbagai macam derivasi atau kata turunannya sebanyak 99 kali dalam Al-Quran. Ini mengingatkan kita pada banyaknya Asmaul Husna di dalam hadis atau nama-nama indah Tuhan. Dan kata sholat sendiri di dalam Al-Quran Karim terulang sebanyak 67 kali. Terakhirnya, sholat perlu kita pahami telah lama diperkenalkan sejak zaman nabi-nabi, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan cara masing-masing mereka sholat ke hadapan Allah Ta'ala. Dan di dalam Islam inilah sholat dilakukan dengan sempurna 5 waktu sehari semalam. Ada qiyam, ada ruku, ada sujud, dan ada salam. Di dalam Al-Quran telah tercatat pertama kali permintaan untuk mendirikan sholat, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Beliau alaihissalam tidak meminta kekayaan dan tidak juga meminta kesehatan, tetapi sesuatu yang lain. Apa itu? Yaitu sholat. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman dari dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, ini dalam surah Ibrahim. Surah Ibrahim itu surah yang ke-14 ayat ke-41. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kita berusaha dengan niat sekuat tenaga berdoa di dalam sholat. Namun untuk kita menjadi orang yang muqimah, yang senantiasa mendirikan sholat, kita juga harus berdoa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan anak cucu keturunan kita, untuk menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan karunia yang besar untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.